Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, sholih-sholihah kelas 2A Umar bin Khattab. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat karena Allah. Allahu Akbar. Itu adalah jawabannya ustazah, harapkan ya, dengan penuh semangat. Allahu Akbar. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah Afni. Alhamdulillah, kita akan belajar kembali tematik 2A tentang hidup rukun. Nah, tentunya sudah Ustazah ulas ya sebelumnya ya. Kenapa kita harus hidup rukun? Karena kerukunan itu akan menciptakan kedamaian. Semua orang ingin hidup dalam kedamaian dan juga ketenteraman. Dan kita harus mewujudkannya bersama-sama, walaupun itu dalam lingkungan keluarga, kemudian dengan teman bermain kita, kemudian ada di lingkungan sekolah bersama guru dan teman-teman kita, dan nantinya kita jaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Sudah siap ya? Bagaimana kita berbuat baik terhadap tetangga, dengan teman-teman sekeliling kita, itu kita usahakan dan wujudkan bersama-sama. Nah, anak-anak ustazah, hari ini tentunya sudah siap ya untuk belajar dengan buku tematik 2A-nya. Kita akan belajar banyak hal yang baru ya, yang akan menambah pengetahuan anak-anak ustazah dengan membaca, dengan mengerjakan tugas. Tentunya tetap semangat. Kenapa? Karena menuntut itu wajib atas setiap orang muslim, dan juga orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibentangkan jalan menuju surganya. Mau ya? Siapa yang mau diberikan pahala yang berlimpah dari hasil belajarnya? Belajar dengan penuh semangat, dan itu akan sangat bermanfaat untuk otak kita. Siapkan otak kita untuk belajar, karena dia akan membuat jaringan-jaringan baru saat kita belajar yang akan membuat kita semakin pintar. Sudah siap ya nak ya? Kita saksikan video berikut ini tentang mapel bahasa Indonesia. Siapkan bukunya ya. Nah, anak-anak ustazah, pagi ini kita akan memulai kegiatan belajar kita dengan kegiatan membaca. Tentunya tidak bosan untuk membaca ya nak ya, karena membaca itu banyak manfaatnya. Kita jadi lebih tahu banyak hal, bertambah wawasan, dan juga syaraf-syaraf otak kita berkembang dengan sangat baik karena setiap hari kita gunakan untuk belajar. Tentunya belajar hal-hal yang bermanfaat. Kali ini kita akan menyimak bacaan pada halaman 156 dan 157 buku tematik 2A. Yang berjudul Karya Pertama Tigor. Jadi pada cerita tersebut kita mengisahkan Salman, Tigor, dan Jono adalah kawan-kawan yang sangat rukun. Bahkan mereka sholat berjamaah di masjid. Tentunya anak-anak ustazah juga ada sebagian ya, yang terutama yang anak laki-laki sholat bersama teman-temannya di masjid ya. Nah, di sini Tigor mengajak Salman dan Jono untuk mampir ke rumahnya. Lalu bagaimana ya jawaban Salman dan Jono? Silahkan anak-anak ustazah baca dulu ya. Setelah membaca, kita akan menemukan dialog antara Tigor dan Jono yang di dalamnya akan kita temukan sesuatu. Dan Nusa pun penasaran, apa itu ya? Kita lihat ya, pada dialog Tigor mengatakan, Salman dan Jono, mampir sebentar ke rumahku yuk. Mampir sebentar ke rumahku yuk. Masih ingat anak-anak ustazah kalimat apa? Iya benar, kalimat ajakan. Kalimat ajakan ya. Karena ada kata yuk dan juga tanda seru. Kemudian Jono menjawab, maafkan aku Tigor,
aku tidak bisa mampir ke rumahmu. Aku harus membantu ibu memasak kue jualannya. Jono menjawab ya, maafkan aku Tigor. Aku tidak bisa mampir ke rumahmu dan Ustazah beri warna biru. Kalimat yang Ustazah beri warna biru ini dapat kita sebut sebagai kalimat penolakan. Kalimat penolakan, tapi dengan sopan menolaknya ya. Maafkan aku Tigor, aku tidak bisa. Jadi Jono menolak dengan sopan ajakan Tigor karena sedang tidak bisa. Nah, apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang mengandung makna menolak ajakan seseorang. Jadi kita menolak ajakan seseorang. Ciri-cirinya biasanya dia menggunakan kata tidak, kemudian maaf, lain kali ya, terima kasih. Nah, jadi dalam menolak pun kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Sudah paham sampai sini ya? Kita gunakan kata maaf di awal kalimatnya jika kita terpaksa untuk menolak ajakan seseorang karena kita sedang tidak bisa memenuhi ajakannya. Bagaimana ya contoh kalimat penolakan? Nah, contohnya di sini Ustazah berikan 4 kalimat contoh. Dengan 4 contoh ini Ustazah berharap anak-anak Ustazah segera paham. Oh, seperti apakah kalimat penolakan itu? Yang pertama, saya tidak suka main sepak bola. Saya tidak suka main sepak bola. Ini adalah kalimat penolakan yang bermaksud bahwa dia tidak menyukai bermain sepak bola, menolak untuk bermain sepak bola. Kemudian yang kedua ada, terima kasih tawarannya, saya sudah kenyang. Jadi di sini dia menolak tawaran seseorang yang sudah mengajaknya makan karena dia sudah kenyang. Kemudian yang nomor 3 ada, maaf, lain kali saja ya saya mampirnya. Maaf, lain kali saja ya saya mampirnya. Nah, jadi ini menolak ajakan seseorang untuk mampir ke rumahnya dengan kata maaf. Kemudian yang keempat, aku tidak bisa ikut bermain bersama kalian. Jadi di sini dia menolak untuk bermain bersama karena mungkin ada keperluan. Sudah paham sampai di sini ya nak ya tentang kalimat penolakan. Dan satu lagi sebagai tambahan, dan ini sedikit tentang kalimat perintah. Jadi dalam sebuah bacaan akan kita temukan nak, ada ungkapan, ada kalimat ajakan, ada kalimat penolakan, dan juga ada kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya adalah dia menggunakan akhiran lah. Sebagian besar menggunakan akhiran lah pada kata di awal kalimat seperti masuklah, bukalah, tutuplah, kuncilah. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah diakhiri dengan tanda seru. Sama dengan kalimat ajakan ya, hanya berbeda makna. Kalau kalimat ajakan itu mengajak, kalau kalimat perintah itu berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Dua-duanya diakhiri dengan tanda seru. Jadi harus lebih cermat lagi anak-anak Ustazah ya. Ya, kita lihat pesannya Rara. Jangan lupa gunakan kata yang sopan saat menggunakan kalimat perintah. Misalnya, kita gunakan kata tolong. Apalagi terhadap orang yang lebih tua. Nah, bagaimana contoh kalimat perintah? Ustazah berikan 3 contoh yang cukup mudah di sini ya. Yang pertama adalah ucapkanlah salam saat bertemu kawan.
Jadi ini meminta atau memerintahkan untuk mengucapkan salam. Ucapkanlah salam saat bertemu kawan. Nomor 2, bukalah bukumu. Memerintahkan untuk membuka buku. Yang ketiga, Salman, tolong atur musyawarahnya ya. Ini adalah perintah untuk mengatur musyawarah. Nah, pasti sekarang sudah paham ya bagaimana kalimat perintah dan juga penolakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Dengan penjelasan yang sedikit, insya Allah mudah untuk dipahami. Nah, sekarang ada tugas sedikit bagaimana anak ustazah mencermati kalimat yang ustazah contohkan, mana yang berupa ungkapan, mana kalimat ajakan, perintah, dan penolakan. Masya Allah, hebat kalau sudah bisa bedakan ya. Yang pertama, nomor 1, saya tidak suka main sepak bola. Saya tidak suka main sepak bola. Ayo, siapa yang tahu kalimat apakah ini? Oh iya benar, ini adalah kalimat penolakan karena dia tidak suka main sepak bola. Dia menolak untuk bermain sepak bola. Kemudian yang kedua, ayo kita belajar bersama. Ayo dengan tanda seru. Iya, ini adalah kalimat ajakan. Kemudian nomor 3 ada Salman, tolong ambilkan minum adikmu. Tolong ambilkan minum adikmu. Kira-kira kalimat? Iya, tepat sekali. Kalimat perintah, memerintahkan untuk mengambilkan minum. Yang terakhir, nah ini sambil mengingat kembali materi yang sudah ustazah sampaikan sebelumnya ya. Ayah membawakan buah tangan untuk kedua buah hatinya. Ini adalah ungkapan. Buah tangan artinya oleh-oleh dan buah hati artinya anak. Masya Allah, sudah paham semua ya? Insya Allah anak-anak ustazah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Seperti apa tugasnya? Silahkan anak-anak ustazah kerjakan sesuai dengan halaman dan juga kegiatannya. Insya Allah aku bisa mengerjakan dengan penuh semangat dan juga mencoba untuk mandiri. Alhamdulillah, Masya Allah, sudah kita saksikan bersama tadi ya. Kita sudah belajar bersama tentang kalimat penolakan dan juga kalimat perintah. Nah, ustazah berharap anak-anak ustazah sekarang sudah pandai ya untuk membedakan mana kalimat ajakan, mana kalimat penolakan, dan mana kalimat perintah. Nah, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan juga selamat beribadah. Demikian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.